Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kesimpulan dari seluruh perintah Allah yang Allah sampaikan kepada kita adalah ikhlas. Salat, puasa, haji, dan lain-lain tujuannya adalah mencari keridhaan Allah dalam bentuk keikhlasan. Ikhlas adalah mengosongkan sesuatu niat di dalam diri kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperuntukkan kepada yang lainnya. Bicara tentang ikhlas ini, Syekh Ahmad Atha'illah Al-Askandari di dalam kitab Hikamnya memberikan pelajaran buat kita. Beliau mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasu fiha. Amal perbuatan adalah sebuah kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwa amal itu adalah terdapatnya rahasia ikhlas di dalam amal tersebut. Dengan kata lain, amal itu diibaratkan seperti jasad, sedangkan ruh dari amal itu adalah ikhlas. Jasad tanpa ruh tidak akan sempurna manusia. Sehingga ada jasad, ada ruh, itulah bentuk kesempurnaan kita. Kenapa beliau menyampaikan perumpamaan ini? Karena memang banyak amal yang terkadang tidak ikhlas. Sedangkan keikhlasan itu di dalam syarahnya dijelaskan ada tingkatan ikhlas menurut kedudukannya. Ada tingkatan ikhlasnya orang-orang abror dan ada tingkatan ikhlas orang-orang muqarrabin. Orang-orang abror, mereka beribadah ikhlas karena Allah. Tidak sedikit pun ada masukan-masukan di dalam ibadahnya, di dalam amal perbuatannya, kecuali lillahi ta'ala. Dia bersih dari sifat syirik, bersih dari kemusyrikan, yang ada adalah lillahi ta'ala. Seperti kita sholat, selalu berniat, ujungnya adalah lillahi ta'ala. Usalli fardul isya'i lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin lillahi ta'ala. Nawaitul haji wal umrah lillahi ta'ala. Semuanya lillah. Tetapi orang-orang abror ketika melakukan ibadah ikhlas karena Allah lillah, tetapi di ujung ibadahnya selalu berharap balasan dari Allah. Mereka mengambil kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah, kami menyembah.
Jadi tujuannya adalah menyembah, beribadah kepada Allah. Ikhlas lillahi ta'ala, tetapi di ujung ibadahnya itu selalu berharap akan balasan dari Allah. Misalnya, kalau saya berpuasa, balasannya berapa? Saya mengeluarkan sedekah, balasannya sampai 700 kali lipat. Padahal sudah lillah. Pergi haji dan umroh, berapa banyak balasannya? Sholat di Masjid Madinah 1000 kali sholat di tempat lain. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di tempat lain. Jadi ada orang pergi haji hanya untuk membebaskan dirinya dari sholat di tanah airnya. Pulang dari haji ada orang nggak sholat. Kenapa nggak sholat, Pak? Pahala yang kemarin di haji masih banyak. Kalau saya bersedekah, apa balasannya? 1 balas 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu yang diharap. Bahkan ada orang menganjurkan, kalau kita punya persoalan dunia, katakanlah 1 miliar, maka engkau cukup bersedekah 10% dari kebutuhanmu. Sedekah 100 juta akan menghasilkan uang 1 miliar. Pancing Allah dengan sedekahmu. Padahal kalau ditanya dari mana modal mancingnya, pastinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah terkadang lebih banyak mintanya daripada ibadahnya. Seperti contoh misalnya orang melakukan sholat duha. Kita mungkin sering melakukan sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat, 2 menit tidak sampai, khusyuknya belum tentu, tetapi selesai sholat duha, mintanya selebar langit dan bumi. Kalau kita baca doa sholat duha, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrishu, wa in kana ba'idan fa qaribhu, wa in kana qalilan fa kathirhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, turunin. Kalau ada di bawah bumi, keluarkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau sedikit, banyakkan. Kalau perlu yang haram dihalalkan, ya Allah. Padahal sholatnya tidak lebih daripada 2 menit. Khusyuknya belum tentu, tetapi setelah sholat duha, permintaannya selebar jagat langit dan bumi diminta. Kita kan begitu doanya. Pertanyaannya, boleh nggak kita baca doa itu? Jawabannya boleh, karena sudah terlanjur kita hafal itu doa. Boleh minta apa saja sama Allah. Menurunkan rezeki dari langit dan dikeluarkan dari bumi, yang jauh didekatkan, yang sedikit dibanyakan. Asal kita jangan pernah mengatur Allah tentang waktu dan bentuknya dari hasil permintaan kita. Misalnya ketika kita berdoa, ya Allah, kalau mau memberikan rezeki, nggak usah yang lain, cukup uang saja. Itu ngatur tuh. Kenapa engkau minta uang? Karena biar badan sehat, nggak punya uang, hidup lemes. Tapi biar badan sakit, uang banyak di kantong, di lemari, maka seakan-akan nggak ada penyakit. Jadi kalau mau kasih rezeki, jangan yang lain, ya Allah, duit aja. Kita kalau ditanya sama Allah, kalau nanti aku kasih rezeki, badan sehat tapi nggak punya duit, atau duit banyak badan sakit-sakitan, kita mau yang mana? Pasti jawaban kita adalah badan sehat, duit banyak. Itu orang sorakoh begitu. Ya. Yang nggak boleh tuh ngatur soal bentuknya atau waktunya. Ya Allah, kalau kau mau berikan rezeki kepadamu,
bisa nggak bulan depan itu rezeki turun? Ini yang nggak boleh. Jadi minta apa saja sama Allah silakan, tetapi yang nggak boleh adalah mengatur kepada Allah tentang waktu dan bentuknya dari permintaan kita. Dan orang-orang abrol selalu begitu. Permintaannya lebih banyak daripada ibadahnya. Nah, yang kedua, tingkatan ikhlas orang-orang muqarrabin. Orang-orang muqarrabin adalah orang-orang yang sudah akrab bahkan menyatu dengan Allah. Dalam sisi ilmu dikatakan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Dia mengambil kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah bertanya balasan apa dari ibadahnya, tetapi mereka yang memikirkan adalah bagaimana aku bisa memperbaiki akhlak ibadahku kepada Allah. Dia baguskan akhlak salatnya, dia sempurnakan akhlak puasanya, bersungguh-sungguh untuk menyenangkan Allah tanpa berharap dibalas atau tidak dibalas oleh Allah. Karena mereka sudah yakin pasti setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah. Tetapi balasannya tidak pernah dipertanyakan oleh dia. Dia hanya sibuk melakukan ibadah dan memperbaiki ibadahnya. Karena janji-janji Allah itu sudah terang tertulis nyata dalam Al-Quran. Seandainya kita bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin hidup kita tidak akan pernah sulit. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhan kita hidup sepanjang masa. May yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan hidupnya dari kesulitan. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduganya. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan yang dialami, Allah berikan kemudahan. Jadi bukan sesudah kesulitan, tetapi bersamaan dengan kesulitan Allah hantarkan kemudahan. Artinya setiap datang kesulitan hidup Allah temani dengan kemudahan. Setiap datang kesulitan hidup Allah dampingi dengan kemudahan. Artinya kita nggak pernah susah dan dibikin susah oleh Allah. Orang-orang muqarrabin ini sudah bersyukur kalau dia bisa melakukan ibadah. Karena tidak semua orang sehat bisa ibadah. Tidak semua orang kaya bisa mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Tetapi dia digerakkan oleh Allah, punya harta dikeluarkan untuk fakir miskin. Itu pun Allah yang menggerakkan. Kita datang dari rumah ke tempat ini untuk melakukan sholat tarawih, Allah yang menggerakkan kita. Hakikatnya kita tidak punya kemampuan apa-apa, kecuali Allah memberikan pertolongan kepada kita. Inilah tingkat ikhlas yang sempurna yang harus dimiliki oleh kita sebagai hamba yang muqarrabin, sebagai hamba yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang guru berkata, perbaikilah ibadahmu dengan ikhlas dan perbaikilah ikhlasmu dengan merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan sebelum penuh dalam rangka menuju kapasitas kita ikhlas muqarrabin, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang Allah larang, tidak ingin membatalkan puasa kita, karena kita sudah yakin jaminan-jaminan Allah pasti diberikan bagi orang yang berpuasa dengan ikhlas dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhlas kita makin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan berharap sesuatu balasan dari Allah, tetapi ikhlas hanya untuk menyenangkan Allah, menggembirakan Allah, karena kita sebagai hambanya tidak memiliki apapun. Selamat melanjutkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Idul Fitri menjelang dan datang kepada kita, kita dikembalikan kepada fitrah kita, kepada asal muasal kita yang sudah mengenal dan dekat kepada Allah, sehingga selesai Ramadan jadikan perhiasan ma'rifat itu sebagai pedoman hidup kita dalam rangka meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.